Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan aljabar. Aplikasi berarti dia penerapan turunan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke kehidupan sehari-hari, kita akan lihat dulu peta konsepnya. Nah, ini peta konsepnya. Aplikasi turunan aljabar itu ada dua. Dia bisa diterapkan di kemiringan dan kemonotonan yang mana kemiringan itu adalah suatu gradien. Kita sudah pelajari di awal konsep aljabar. Di awal konsep turunan, kita sudah menyambungkan turunan aljabar dengan gradien. Terus ada juga kemonotonan adalah fungsi naik dan fungsi turun. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang maksimum dan minimum fungsi. Selanjutnya, nah ini kemiringan garis singgung. Kemiringan berarti dia adalah suatu gradien. Gradien kita sudah singgung di awal pertemuan tentang turunan ya. Oke, ini ya untuk persamaan garis singgung dengan M-nya adalah turunan fungsi dengan dimasukkan X1 sebagai X-nya, atau turunan itu dia bisa kita tuliskan sebagai dy per dx, turunan fungsi y terhadap X, dimana X-nya sama dengan 1. Oke, ini untuk PGS, persamaan garis singgung. Nah, ternyata ada juga yang namanya garis normal. Tadi garis singgung, sekarang garis normal. Garis normal itu apa? Garis yang tegak lurus terhadap garis singgungnya. Jadi ada kata-kata tegak lurus. Tegak lurus itu gimana? Dia itu tegak lurus. Nah, ini misal ini PGS-nya. Yang tegak lurus dengan PGS-nya dia adalah persamaan garis normal PGN ya, akan kita singkat sebagai PGN. Karena dia tegak lurus berarti berlaku persamaannya seperti ini. Y min Y1 sama dengan negatif 1 per M dikalikan dengan X min X1. Masih ingat gradien? Ketika ada dua garis sejajar, dua garis yang sejajar, maka gradiennya sama. Tapi kalau dua garis itu saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, berarti perkalian kedua gradiennya itu dia akan menghasilkan negatif 1. Makanya gradien PGS adalah M, jadi gradien garis normalnya adalah negatif 1 per M. Nah, itu tentang gradien garis singgung dan gradien garis normal. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Oke, kita akan mengerjakan contoh soal yang pertama, yaitu tentukan gradien garis singgung dari kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X min 2 di titik 1,1. Nah, yang ditanyakan adalah garis singgung. Gradien ya. Gradien garis singgung berarti kan kita harus cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya berapa? Ada X kuadrat, berarti kita turunkan, dia punya 2, berarti ada 2X pangkat 1, 2 dikurangi 1 ya. Terus ditambahkan dengan 2X, kalau diturunkan jadi 2 aja. Nah, dia di titiknya 1,1, berarti ini nanti dia sebagai X. Oke, tinggal kita masukkan F, berarti gradiennya F aksen 1. 2 dikali 1 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini dia untuk gradien garis singgungnya. Kalau yang ditanyakan adalah garis normal. Nah, berarti masih ingat dia berlaku kebalikannya dari gradien garis singgung, berarti negatif 1 per M. Nah, ini karena tadi M-nya ketemu 4, berarti untuk persamaan garis normalnya dia adalah negatif 1 per 4.
Nah, ini dia perbedaan antara gradien garis normal dan gradien garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva ini di titik yang berabsis 1. Oke, ini ada absis, berarti absis yang dimaksud adalah X sama dengan 1. Oke, kita mau mencari gradien garis singgung dan gradien garis normal. Nah, yang pertama kita cari adalah PGS-nya. Gradien dari PGS. Jadi, turunan pertama dari fungsi Y-nya. 2 dikalikan dengan pangkatnya 3. 2 kali 3, 6. X 3 pangkatnya dikurangkan dengan 1, jadi 2. Terus 5 dikalikan dengan pangkatnya 2, berarti 10 X pangkat 1. Terus dia hanya X aja nih, X aja berarti dia pangkat 1. Nah, kita tuliskan berarti dia 1 aja jadinya. Yang 6 karena dia tidak punya X berarti 0, tidak perlu ditulis. Terus X nya karena tadi sudah diketahui absisnya dia 1, berarti kita tinggal masukkan F aksen 1. F aksen 1 dia berapa? 6 dikurangkan dengan 10 dikurangkan dengan 1, hasilnya negatif 5. Nah, inilah dia PGS dari, nah inilah dia gradien dari PGS. Terus yang kedua kita mau cari gradien PGN persamaan garis normal, yaitu negatif 1/M. Negatif 1/negatif 5. Min ketemu min, berarti jadi plus, jadi dia 1/5. Tinggal kita cari persamaan garis singgungnya. PGS Y min Y1 sama dengan MX min X1. Oke, kita coba perhatikan lagi. Di soal tadi dia baru ada absisnya, baru ada X-nya aja. Terus ternyata ketika kita mau menggunakan rumus PGS, kita perlu ada Y. X yang di soal dia nanti sebagai X1. Nah, Y1-nya yang mana? Y1-nya berarti X1 ini nanti kita masukkan ke fungsi Y. Berarti yang ini kita masukkan X-nya 1 semua ya. Ada 2 dikalikan dengan 1 sama dengan 1. Terus dikurangi dengan 5 dikalikan dengan 1 kuadrat tetap 1. Min 1, X-nya ganti 1 ya. Plus 6. Berarti ini sama dengan berapa nih? Sama dengan 2. Nah, inilah nanti sebagai Y1-nya. Oke, berarti tinggal kita masukkan. Y min Y1-nya tadi 2, M-nya tadi min 5. Min 5, terus ada X min 1. Tinggal disederhanakan. Y sama dengan min 5X plus 5. Min 2-nya kita pindah ruas jadi plus 2. Berarti Y sama dengan min 5X plus 7. Jadi deh PGS. Nah, sekarang kita akan menentukan PGN-nya. PGN Y min Y1 sama dengan M-nya tadi 1/5 ya. Kita bisa tuliskan 1/5. Terus X min X1. Y1-nya dia 2, 1/5, X1-nya dia 1. Nah, karena dia ada pecahan, biar nggak ada pecahan, kita kalikan dengan 5 semuanya. Oke, yang ini kita kalikan dengan 5, berarti 5Y min 10 sama dengan X min 1.
Berarti nanti diperoleh 5Y sama dengan X min 1 plus 10, berarti jadi plus 9. Nah, inilah hasilnya untuk persamaan garis normal. Oke, sudah ketemu PGS dan PGN. Nah, di soal selanjutnya. Oke, di sini ada soal tentukan persamaan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung kurva yang tegak lurus dengan garis ini. Ya, tadi kalau tegak lurus berarti gradiennya kalau dikalikan akan sama dengan min 1. Berarti kita tentukan gradiennya dulu dari garis yang sudah diketahui. Masih ingat persamaan garis? Dia ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau ada garis yang seperti ini berarti gradiennya adalah negatif A per B. Nah, berarti dari soal gradien yang di sini adalah M-nya akan sama dengan min A. A-nya yang mana? A-nya koefisien dari X, berarti dia 1. Terus B-nya berapa? B-nya adalah 2. Berarti negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Ingat, karena dia tegak lurus, ini M1, berarti M2 nya ini tegak lurus ya, berarti M2 nya dia sama dengan 2. Ingat, kalau tegak lurus dia M1 dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1. Oke, berarti M2 nya sama dengan 2. Nah, M2 inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai gradien dari PGS nya. Gradien PGS nya sudah ketemu 2. Terus apa lagi? Yang diketahui dia hanya persamaan kurva dan persamaan garis. Oke, berarti kita perlu turunkan dulu nih. Kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3. Y sama dengan X plus 3. Berarti turunannya F aksen X nya dia adalah 2X. Oke, padahal kita tahu kalau F aksen itu adalah gradien. Nah, kalau gradien tadi padahal sudah ketemu gradiennya adalah 2. Berarti dari sini ketemu X nya sama dengan 1. Terus baru ketemu X, kita perlu Y. Y-nya dapat dari mana? Y-nya masukkan ke fungsi awalnya X kuadrat plus 1. Berarti 1 tambah dengan 3 sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Tinggal kita masukkan ke persamaannya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1 nya 4, M nya tadi 2, X nya 1. Berarti sama dengan Y 2X min 2 plus 4. Y sama dengan 2X plus 4. Ketemu persamaan garis singgungnya. Selanjutnya